Siapa yang tidak hadir hari ini? Hah? Love. Keterangannya? Terus? Sudah. Arifal kenapa? Ada lagi? Sudah. Minggu lalu kita belajar tentang Minggu lalu belajar apa? Hah? Riba. Sudah sampai riba? Minggu lalu belajar apa? Sudah itu. Berarti sekarang jual beli online. Masih ingat kan materi minggu depan? Minggu lalu? Apa itu jual beli? Apa jual beli? Iya, mengambil atau memberikan sesuatu. Kalau khiyar apa? Khiyar apa? Kemarin katanya udah paham. Khiyar apa khiyar? Kemarin kalian mencatat tidak? Ada catatan tidak? Tidak ada. Kita lanjut ya, jual beli online. Kalau yang tidak ada catatannya nanti saya kirim catatannya. Kalian pernah jual beli online? Pernah? Berarti tahu apa itu jual beli online? Tahu? Apa berarti? Pernah beli di Shopee? Itu namanya kan jual beli online. Nah, terus saya bertanya, jual beli online itu apa? Apa? Saya tanya sekarang, pengertian jual beli apa? Jual beli. Apa? Mengambil atau membeli barang dengan cara transaksi. Berarti kalau jual beli online itu apa? Ya, jual beli transaksi yang menggunakan internet. Jual beli online adalah kegiatan jual beli barang atau jasa dengan menggunakan internet, di mana tidak bertemu langsung. Jadi jual beli online adalah kegiatan jual beli barang atau jasa yang menggunakan internet di mana penjual dan pembeli itu tidak bertemu langsung. Kan kalau pengertian jual beli itu adalah kegiatan tukar menukar atau mengambil memberi barang di mana penjual dan pembeli itu bertatapan langsung. Jadi bedanya kalau jual beli itu jual beli tok, nggak ada online-nya, itu dia bertatapan langsung. Tapi kalau yang online dia tidak bertemu, ya. Jadi nanti kalau ada soal perbedaan jual beli sama jual beli online tahu ya. Oke. Nah, kita masuk syarat dan rukun jual beli. Syarat dan rukun jual beli itu sama dengan jual beli tapi ada bedanya. Kemarin apa saja? Syarat dan
Rukun dan syarat jual beli apa saja kemarin? Penjual dan pembeli. Terus apa leasing? Apa? Iya, bisa. Ada lagi apa itu leasing? Tuh, udah ada clue, lembaga keuangan. Berarti apa itu leasing? Saya punya duit 20 juta. Saya mau beli Vario 31 juta. Pihak keduanya itu dealer yang jual motor. Ya, dia jual motor Vario. Harganya kan 31 nih. 31 juta. Pihak ketiganya itu leasing. Jadi cara mainnya seperti ini. Namanya leasing kan pembiayaan nih. Karena saya tidak mampu untuk membeli 31 juta ini, saya datanglah ke perusahaan leasing. Datang saya bilang, saya mau mengkredit motor. Jadi, leasing ini dia membeli motor Vario saya yang harganya 31 juta secara lunas, langsung lunas. Ya. Nah, makanya kenapa kita bayar cicilannya ke leasing? Kan udah dibeli nih 31 juta. 31 juta. Tetapi namanya perusahaan kan pasti mencari keuntungan. Mencari keuntungan. Jadi, harga biasanya kalau kita kredit sama beli langsung itu mahalan ke kredit. Kenapa mahal di kredit? Karena perusahaan ini mencari keuntungan. Gak mungkin dia cuma beliin orang tapi dia nggak untung kan? Ya kan? Dia mengambil keuntungan. Jadi 31 juta 200 umpama 200. Kalau kita sudah belajar riba, pasti kalian berpikir ini riba, kan? Karena ada tambahan, ya toh. Tapi ini sudah disepakati, ada perjanjiannya dari awal. Kalau riba itu duitnya nambah di tengah jalan. Semama nih, pihak leasing bilang, Mas, harga motornya 31 juta. Tiba-tiba di tengah jalan, pas kita mau bayar nih, kan kita bayar selama 1 tahun. Ya, 31 juta ini dicicil selama 1 tahun kan? 1 tahun. Nah, di bulan ketiga, saya bayar. Tiba-tiba di tengah jalan bilang, Mas, harga motornya naik jadi 40 juta. Nah, itu namanya riba. Karena dari awal tidak ada kesepakatan. Nah, tapi kalau ini itu ada kesepakatan dari awal dan itu namanya adalah keuntungan. Ya, paham? Makanya pihak leasing ini dikatakan pihak ketiga karena dia yang membiayai Nela untuk beli motor. Ya, jadi Nela ini tuh sudah ada kesepakatan bahwasanya kalau dia beli melalui leasing, ikut kredit ke leasing, otomatis harganya naik dari 200.000. Paham nggak sampai sini kira-kira? Intinya seperti itu. Bukan riba ya, tambahan uang di kredit itu bukan riba, tapi itu adalah investasi dari perusahaan itu sendiri. Ya toh? Kalau kalian buka perusahaan, kalian buka leasing lah otomatis. Kalau kalian nggak naikin harga itu kalian rugi nggak? Sama aja kalian buka warung dan lain sebagainya. Paham ya sampai sini? Nah, ada yang ingin ditanyakan? Hukum leasing ini mubah. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan nanti kita lanjut. Karena kita ngajar materi ya guys. Sudah? Oh, ditulis toh, emang mudun kalian nulis ini? Kalau enggak nanti saya kirim saja. Kirim aja ya. Nanti saya minta nomornya.
bank? Apa bunga bank? Nanti ya kalian, emang materi kalian itu benar. Nah, dari kalian membaca ini, saya mau tanya, berarti bunga bank itu hukumnya apa? Bunga bank hukumnya apa? Nah, alasannya? Alasannya? Alasannya apa? Dia tahu. Ada lagi? Benar loh dia ngomong baik. Ada lagi? Sudah. Jadi hukumnya ada dua. Hukumnya ada dua. Yang pertama itu udah. Yang kedua itu haram. Kalau kalian baca di buku itu, menurut sebagian ulama atau kesepakatan para ulama ya, itu ada yang menghukumi mubah atau boleh. Karena kalian tahu bunga bank toh? Bunga bank itu kalau kalian sama aja riba. Enggak sama, cuma sama. Pengertiannya kayak riba. Ya, seperti riba. Tapi dia memiliki dua hukum, makanya saya bilang sama tapi enggak sama. Pengertiannya sama, seperti riba. Ya, riba itu kan tambahan atau lebihan saat membayar loh. Sama aja kayak bunga bank. Tapi hukumnya ada dua. Arifal, izin apa sakit anak sama Allah, Allah. Ya Allah, kamu itu Felicia sakit. Makasih ya. Dia dihukumi mubah ya, ada dua kesepakatan ya. Di sebagian ulama mengatakan bahwa itu mubah karena tambahan pada membayar hutang atau yang biasanya disebut riba itu masuknya ke keuntungan perusahaan ya, keuntungan perusahaan, maka dia dihukumi mubah. Dan itu ada tujuannya. Kenapa dia dihukumi mubah? Yang pertama, uang kelebihan itu dia bisa menjadi tabungan atau simpanan. Tabungan ya. Lalu bisa juga uang kelebihannya itu menjadi pinjaman atau kredit. Jadi uang kelebihan dari membayar hutang itu dia cuma berputar. Kalau kalian nanti kuliah masuk ke manajemen bisnis, ya itu cuma kayak gini bahasnya. Jadi duit itu putar. Kalian pinjamkan di bank. Terus kalian ada kelebihannya kan bayarnya, ada bunganya lah otomatis, ada bunganya. Nah uang itu cuma muter ke orang yang menabung di bank itu. Contoh nih, uang kan mama 100, kamu pinjam 100.000. Nah, ini suruh pulangin selama 2 hari. Selama itu kalian melewati batas membayar, nah itu jadi 1
120. Duit 20.000 ini ya, duit 20.000 ini cuma muter. Dia masuk ke penyimpanan, kalau enggak ke pinjaman. Jadi orang yang minjem uang ke bank itu sebenarnya cuma muter dari duit-duit ini toh. Nggak ada kata-kata bank itu nyetak duit sendiri, tidak ada. Jadi duitnya itu cuma muter di sini toh. Paham? Makanya dihukumi mubah. Udah nggak? Enggak udah. Materinya emang susah banget emang. Jadi kenapa dihukumi mubah? Karena kan kalau kalian pinjam duit ke saya bank. Kamu pinjam duit ke saya 100.000. Ya, 100.000. Saya bilang, yang tak pinjemin cuma Vino. Bu Nela pinjam duit sih 100.000 untuk beli sepatu sama makan. Ya saya kasih 100.000. Tapi dalam waktu 2 hari harus dipulangin. Ya, kalau sama 2 hari itu tidak kamu pulangin, utangnya jadi 120. Paham? Nah, 20.000 ini itu namanya bunga. Namanya bunga. 20.000 ini lebih hari ini namanya bunga. Nah, bunga itu masuknya ke penyimpanan kalau enggak ke peminjaman. Paham? Oke, selesai. Di situ paham lagi? Oke, nice. Nah, sekarang masuk ke haram. Kenapa dia haram? Karena dia masuk dalam kategori riba. Kita sudah belajar riba toh? Hukum riba haram toh? Nah, karena dia dikategorikan riba. Kalau di Indonesia ya, menurut aliran Muhammadiyah dan NU, bunga bank itu hukumnya haram. Di Indonesia itu hukumnya haram. Jadi mengapa kita itu disarankan untuk menabung di bank syariah? Nah, nanti ada penjelasannya sendiri. Kalau sekarang itu terlalu berat. Paham sampai sini? Paham. Dah, dicerna dulu. Yang nggak tahu ditanyakan. Nah, saya akan terangin apa itu fikih muamalah. Kalian mau nulis apa enggak? Enggak usah. Kirim saja. Jadi, dengerin baik-baik. Di pembahasan kita ya, di bab ini itu ada 2 fikih. Ya, kalau kalian baca materi ini ada 2 fikih. Fikih muamalah sama fikih muamalat. Ya, fikih muamalah sama fikih muamalat. Kalau kalian baca ada 2 fikih di situ. Fikih muamalah sama fikih muamalat. Dengerin, ini ada perbedaannya. Kalau fikih muamalah, ya, muamalah itu adalah semua hubungan untuk interaksi antara manusia dan kehidupan sehari-hari. Contohnya dia kegiatan. Intinya fikih muamalah itu yang menerangkan tentang kegiatan. Adanya jual beli, adanya syarat, adanya rukun dan lain sebagainya itu masuknya ke fikih muamalah. Nama kegiatan atau definisi kegiatan. Pengertian jual beli itu masuknya ke fikih muamalah. Paham? Kalau fikih muamalat itu adalah ilmu yang membahas hukum. Adanya jual beli hukumnya mubah itu yang membahas fikih muamalat. Paham? Oke, paham? Oke, selesai. Paham? Harus paham loh ya. Nanti ulangan kalau nilai kalian kecil, nggak tak kasih hadiah kalian. Ada deh. Hah? Permen, zaman saya itu permen apa? Oke. Sekian pembelajaran kita hari ini ya. Pembelajaran kita adalah jual beli online. Apa tadi jual beli online? Jual beli online. Apa tadi jual beli online? Nah, itu dia. Paham? Nah, tugasnya akan saya bagi ke grup. Ya, akan saya share ke grup. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan. Sekian dari saya. Selamat liburan karena minggu depan liburan. Jangan lupa belajar. Sekian dari Ibu. Apabila ada salah dan kekurangannya, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.